Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di program obrolan pelestarian budaya dan alhamdulillah kita di topik judul kita hari ini digital foodpreneur, Wildan Food dan Kekri menaklukkan pasar online. Saya sudah bersama Bapak Munawar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Munawar. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, dan ada pendampingnya juga, tak ketinggalan. Ada Ibu Siti Hasniar Amir SPDI. Beliau berdua ini adalah owner dari Wildan Food and Kekri. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Siti. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, oke. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Baik ya, bisnisnya aman. Aman. Alhamdulillah. Baik, sahabat budaya dan untuk narasumber berdua selamat datang dalam program obrolan khusus tema ekonomi digital dan bersama kita hari ini sudah hadir dua orang yang punya owner dari Wildan Food and Kekri dan kita akan mendengarkan cerita manis di balik kesuksesan dari coklat olahan owner berdua ini. Baik, nah mungkin kita ke Ibu Siti dulu. Ibu Siti, mungkin bisa diceritakan awal mula Wildan Food and Kekri dulu dari mana ini ide membuat coklat kurma dan juga kenapa memilih produk ini sebagai permulaan? Silakan Bu Siti. Kalau ditanya soal permulaannya gimana, itu berawal dari tahun 2013. Iya. Ya, di mana kami baru memulai bermain sosmed. Pada saat itu sebenarnya belum jualan. Sebenarnya iya. 2012 itu baru berkecimpung di situ, tapi 2013-nya di situ mulai tertarik dengan online shop. Ya. 2013 kami melihat bahwa ada penganan coklat pada saat itu belum ada di Makassar. Dari Jawa. Kami lihatnya di Jawa. Terus salah satu teman saya sharing dengan beliau. Gimana kalau saya jadi resellernya ini yang punya produk sebelumnya. Tapi teman bilang seperti ini. Kenapa enggak bikin saja Kak? Dia ini mensupport saya. Bagaimana kalau bikin langsung saja Kak, karena itu mudah sekali bikinnya. Makanya dari 2013 itu kami memutuskan untuk membuat penganan ini. Dan permulaannya berapa diproduksi Bu? Di awal itu ya baru 1 kilo. Ya coba-coba kan kita beli bahan 1 kilo, lalu di saat itu kan masih satu varian isi mede. Jadi memang ya produksinya masih kecil-kecil pada saat itu dan kami yang produksi sendiri. Packing sendiri, bahkan sampai delivery sendiri. Gitu? Iya. Oke, lanjut Bu Siti lalu. Jadi memang kalau dibilang motivasinya apa? Motivasinya ya uang. Butuh uang. Cocok. Jadi kalau berawal di sepetak kontrakan, pada saat kita masih memulai membangun perekonomiannya itu diproduksi dengan bahan 1 kilo saja. 1 kilo. Ya. Oke. Lalu kita jual ke orang-orang yang memang langsung end user, maksudnya dia makan sendiri. Kami kan domisili Limbung Goa. Oke. Yang tertarik itu sampai ke ini kebetulan lagi anak-anak di Tamalan Rea. Jadi bayangkan dari pengiriman. Kamu sudah. Iya, jadi saya masih ingat sekali reseller yang pertama itu adalah kampus kami dulu. Dan memang resellernya itu dipertemukan kami pada saat itu ada ternyata senior kami yang jadi reseller. Jadi saya masih ingat siapa reseller pertama pada saat itu. Kenapa bisa mereka tahu kalau kita berdua adalah temannya atau dari kampus itu, atau memang sengaja dia tidak tahu? Nanti setelah kami ketemu langsung kan dulu itu deliverynya memang
langsung kami yang turun, kami ketemu langsung ke ini yang pemesannya. Oh begitu. Lama kelamaan bertanya. Atau Pak Wildan ya. Banyak yang Baiklah, banyak yang tadi Ibu Siti sudah mengatakan bahwa, silakan Bu Siti. Ya boleh saya jawab? Boleh, Pak Wildan nanti aja. Ya, lanjutkan, mungkin bisa ditambahkan nanti Pak Wildan kalau ada yang Ekspektasi bahkan banyak yang kenal banyak yang sudah bisa bikin karena saking mudahnya dibuat. Iya, mudah bagi yang bisa ya, mohon maaf ya Bu ya. Mudah bagi yang Iya. bisa. Oke. Tapi kembali lagi bahwa pemilihan bahan itu beda. Mungkin ada coklat ini, coklat itu, tapi kan memang bagaimana perpaduannya itu bisa dapat dengan kualitas premium. Jadi sempat kami down justru di tahun itu. Di 2020. Iya, padahal kan Sudah lama ya berkembang ya kalau dipikir ya. Iya, Pak tapi Wildan ya, Bu Siti. dari 2013 sampai ke 2020 itu sebenarnya kami tidak berhenti produksi walaupun pemesannya cuma dalam skala kecil. Misalnya dalam Ramadan, ini kan khusus untuk Ramadan kami produksi. Jadi Karena untuk kue lebaran gitu iya, ya Bu Siti ya. juga untuk buka puasa. Oke, iya. Ya, jadi lanjut. jarak antara 2013 sampai 2020 itu walaupun penjualan tidak banyak, kami tidak pernah berhenti. Jadi harus selalu ada. Jadi sebelum Ramadan itu 3 bulan sudah mulai ada pemesan, walaupun ya cuma beberapa toples. Yang awalnya kan sebenarnya Iya. packagingnya itu kemasan kecil-kecil, hanya mika yang sederhana Mika sekali. yang putih itu, Iya. iya. Kami balut dengan ini aluminium foil. Awalnya itu sederhana sekali kemasannya. Lalu di tahun 2014 dan seterusnya itu kami tidak pernah berhenti walaupun pemesanan tidak terlalu banyak. Jadi memang konsistensinya ini. Oh iya, Ya, dia biarpun tidak ada penjualan, Ibu tetap membuat dan Pak yang Wildan penting ya. produk ini selalu ada yang dilihat sama orang. Oh begitu, iya, Ya, oke. Lalu lanjut, di iya. tahun 2020 itu saya dipertemukan dengan seorang teman. Ya, jadi masya Allah kesuksesan Wildan Food ini tidak lepas dari para reseller dan teman-teman kami supportnya, masya Allah. Oh iya, alhamdulillah. Iya, 2020 itu ada yang tertarik. Ya, Kak, bagaimana ini produksinya? Saya kayaknya tertarik deh. Saya pernah kemarin umroh, kayak tiba-tiba itu terbetik di hatiku itu ada Wildan Food. Jadi pada saat itu ada, saya bisa sebut namanya. Ya, beliau itu Ira Umu Abu, ya tidak jauh domisilinya dari kami. Dia memutuskan untuk mau coba dulu deh sedikit. Kemasan itu kan ada kemasan packagingnya itu yang yang kotak isi 9. Kenapa 9? iya. Karena kan kita disunahkan makan 7, iya, 9 dan iya. ganjil-ganjil Yang berikutnya ganjil-ganjil, gitu ya iya. Bu Siti ya. Oke. Iya. Lalu ini teman tertarik, ternyata boom. Iya, iya. ternyata langsung diterima dengan baik karena itu pada saat itu kayaknya belum terlalu familiar orang, kayak penasaran untuk mencoba gimana sih rasanya Kurma di bulan balut coklat. Oh iya. Ya, lalu kan itu enak sekali dikonsumsi, bahkan seperti yang tadi beliau bilang, iya. Pak Munawar. Bahkan orang yang tidak suka konsumsi saja itu kalau dia coba kayak beda. Ibaratnya seperti orang makan daging, yang tidak suka makan daging tapi suka makan bakso setelah diolah ya. Kena deh. Iya. Iya. Jadi Lanjut, memang iya. bagaimana terobosan baru dalam mengkonsumsi kurma. Jadi pada saat itu beliau tertarik bahwa itu kan sebenarnya kalau pengolahannya itu kurma terus diganti isiannya varian mede, ada keju. Tapi di awal itu memang mede saja, satu varian saja. Tapi berjalan waktu kita mulai terus berinovasi untuk membuat varian-varian lain. Apa itu varian-variannya Bu Siti? Isi keju, isi keju ya. Yang kedua itu kan isi keju, terus ada juga isi dari daging durian. Oke. Bu Siti ini bahan bakunya memang dari kurma Bu Siti? Iya. Oh begitu. Jadi
bahan baku itu langsung dibalutlah dengan keju seperti tadi Ibu Siti bilang. Ya, bijinya diganti. Bijinya diganti. Oh, bijinya yang diganti. Iya. Jadi kurma itu di dalam utuh, tapi di dalamnya yang diganti begitu ya. Oh, Iya. begitu. Oke, Saya baiklah. kembali lagi tadi. Iya, silakan Bu Siti. Iya. Pas ditawarkan ke teman-temannya ini ternyata di luar dugaan penjualannya itu sampai per hari kami harus memenuhi permintaan mereka itu 1.500 pack. 1.500 pack untuk satu distributor saja. Jadi tapi ini kan 2 distributor. Ya, jadi begitu. ya, Oke. yang kami mulainya dari UMKM yang memang masih mengerjakan semua dari rumah, tiba-tiba kaget dapat order seperti itu. Iya. Jadi yang awalnya cuma 3 orang karyawan yang kami pekerjakan itu kan dulu semua serba-serba saya, tapi ternyata di tahun 2020 itu kami bisa mempekerjakan 3 langsung Orang bertambah terus sampai ndak muat nih di rumah itu di produksi. Kos-kosan itu? Iya. Jadi kami sempat menyewa ruko karena ndak muat gitu. Jadi makanya kecil ya kalau iya. kos-kosan kalau pikir ya Bu Siti ya. Dan ternyata itu bisa kita rekrut 37 karyawan. Sampai 38 sampai saat ini. Iya, enggak ada. Pada saat itu 2020 karena memang harus kami penuhi permintaan ini karena setiap malam itu kan sebelum produksi mereka memang sudah lomba-lomba, Kak, saya dapat berapa besok ini, saya dapat berapa karena saya enggak bisa bagi nih ke resellerku. Iya, jadi jadi luar biasa karena yang awalnya di tahun 2020 itu kami memutuskan untuk tidak produksi. Ternyata di luar dugaan justru di situ titik balik dari Kesuksesan itu sendiri ya Bu Siti ya. Oke, baiklah. Bu Siti atau ini Pak Munawar yang menjawab nih. Nah, lonjakan penjualan itu terjadi di 2020 tadi Ibu Siti sempat Pada saat mengatakan. corona. Ya, oh iya Dik, pasti. Iya. Nah, pastinya tidak lepas dari strategi yang dilakukan. Apalagi kan kita tahu pada saat itu sudah ada media digital atau media sosial yang berkembang. Nah, Pak Munawar, mungkin kita tahu Wildan Food dan Kekri ini sangat aktif lah di Facebook dan Instagram juga TikTok. Mungkin yang mana yang biasa Pak Munawar lakukan nih, atau live kah atau bagaimana nih penjualannya di media sosial ini? Silakan. Kalau masalah media sosial deh. Oh, Ibu Siti lagi yang menjawab ini. Kalau biasanya live TikTok. Live TikTok. Iya, tiap jam 8 malam sampai jam 12 malam. Oh, setiap hari. Iya, Setiap ada hostnya. hari ada hostnya. Oh, ada hostnya. Oh, begitu. Memang hostnya ada yang dipakai ya. Ada, iya. Oke. Dan itu penjualannya berapa setiap ada live itu? Ada yang beli, Bu? Alhamdulillah ada ya. Oh, ada Pasti ya. ada Alhamdulillah. kecantol. Oh, ada gitu. Apalagi kalau hostnya cantik begitu ya. Oke. Jadi kalau di Facebook bagaimana, Pak Munawar atau Ibu Siti? Bagaimana promosinya di platform itu? Di TikTok, di Instagram, di live juga di Instagram atau Facebook atau TikTok saja yang Karena live-nya? sosial media Ibu Siti, oke, baiklah. Nah, baik, bagaimana strategi digital itu yang dilakukan tadi? Sempat live saja atau bagaimana ini Bu Siti? Dan dilanjutkan lagi, bagaimana Wildan Food dan Kekri ini melihat potensi media sosial untuk berjualan dan kenapa memilih platform seperti Facebook, Instagram dan TikTok? Dilanjutkan itu, 2 pertanyaan, silakan. Iya. Kenapa Facebook? Karena memang tempat lahirnya Wildan Food di Facebook, mulai di Facebook dikenal. mulai dirintis. Oke, lalu? Jadi memang jaringannya lebih luas kalau online shop. Jadi walaupun di luar pulau mereka bisa order. Ya, oh begitu. Iya, Melalui jadi Facebook ya Bu lebih ya? luas ya. Jadi Instagram juga? iya Instagram juga. Lalu? Jadi walaupun memang justru bahkan tetangga kami tuh biasa tidak tahu kalau kami produksi seperti itu. Justru yang di luar pulau. Iya, di luar pulau lebih tahu. Kan memang jaringannya lebih luas di Facebook karena mereka lihat. Begitu. Mereka lihat langsung order seperti itu. Jadi memang kalau ada orang yang tidak pakai ini sosmed untuk Berjualan. Iya, berjualan sangat rugi sekali karena Iya. sudah sampai bisa sampai Penjualannya sudah penjualannya sampai di mana sampai nih, ke Bu? Hong Kong pernah sempat.
Oh, ke Hong Kong. Iya. Oh Ke iya. Hong Kong, Tahu. Malaysia, Hong Kong, Singapura. Karena memang resellernya luar biasa. Sampai-sampai adik saya tuh pernah keluar ke suatu tempat, dia dapat, Iya. dia fotokan saya, oh ada produk begini di sini, kenapa bisa sampai di situ? Ya bahkan saya saja tidak tahu kalau sudah sampai di mana ini penjualan sampai seluas itu. Alhamdulillah ya. Iya. Ownernya tidak tahu, resellernya tahu. Iya kadang seperti itu. Oke, baiklah. Untuk khusus live TikTok ini Iya. Pak atau Ibu Siti, bagaimana Wildan Food dan Kekri ini mengemas sesi live agar menarik dan menghasilkan penjualan? Ada tips mungkin khusus untuk para penonton kita mungkin? Silakan. Saya lagi kalau sosial Iya, media. boleh silakan. Nanti Iya. Iya, silakan. Ya memang kayaknya nih emak-emak lebih Lebih aktif ya, lebih percaya diri begitu Bu Siti ya. Facebook memang tempatnya emak-emak. Gitu ya. Oke. Ya, kalau TikTok itu sebenarnya secara teknis kami serahkan ke orang yang memang sudah ahlinya seperti itu. Jadi ada memang yang kami mentoring. Ya, jadi prinsip kami apapun yang kita geluti memang butuh belajar ke orang yang memang lebih ahlinya di ilmu tersebut. Iya. Jadi memang kami mentoring dan kami tahu bagaimana tips-tipsnya. Kalau di TikTok itu sebenarnya Tipsnya apa nih Bu Iya. untuk menjual ya? kalau memang Kalau dilihat apalagi ya. UMKM ya, mungkin belum punya budgeting untuk mentoring ke orang yang mumpuni ilmunya di situ. Sebenarnya bisa secara organik. Ya, yang penting kan lalu lalang saja di beranda itu setiap mereka scroll, mereka lihat itu sebagai pembiasaan saja. Kalau sebenarnya di TikTok yang penting konsisten. Karena sebenarnya TikTok itu ndak bisa ditebak anunya algoritmanya. Ya kadang video yang biasa-biasa saja ternyata bisa FYP. Ternyata bisa meledak penjualannya. Iya. Yang penting kuncinya itu konsisten. Ya juga Ya sih. karena sebenarnya ini akun TikToknya Wildan Food itu sebenarnya baru. Kami mentoring ke salah seorang digital marketing dari 0 followers. Ya jadi Berapa followers sekarang Bu? di sekarang media ya sosial? hampir 500-an kayaknya. TikTok itu. Iya, tapi sebenarnya tidak menjamin followers itu tidak menjamin penjualan banyak karena mereka yang penting mereka sudah belanja walaupun tidak follow itu ya sudah begitu saja. Jadi mereka akan melihat walaupun jadi keutamaan atau nilai plusnya TikTok itu walaupun tidak di follow atau tidak berteman dengan kita itu postingan-postingan kita akan lalu lalang. Ya tergantung minat mereka. Jadi minatnya orang-orang yang suka ngemil itu akan masuk ke beranda-beranda mereka. Jadi luar biasa walaupun secara organik kita kelola. Oh jadi itu Iya. tipsnya ya harus rutin begitu Iya. ya, konsisten ya. Iya. Jadi live-nya selalu setiap jam 8 sampai jam 12 Setiap hari. Jam 12. Setiap malam. hari. Setiap Iya. hari. Setiap Wah, hari. begadang dong. Oke, nah selain berjualan, bagaimana cara Wildan Food and Kekri memanfaatkan media sosial untuk membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan? Nah, adakah yang dilakukan juga, Bu Siti? Silakan. Loyalitas siapa nih? Kalau Oke. sebenarnya kalau membangun tim itu beliau yang Oke. lebih ngemong ke mitra, bagaimana Pak Munawan. cara bayar ini Pendekatan ya. ya Oke. pendekatan ke mitra beliau Iya. lebih. Iya, silakan mungkin Pak Munawar jawab. Yang penting Pendekatan- pelayanan. pelayanan itu pelayanan ramah, pendekatan terus apa ya, masalah ini Komunikasi kekeluargaan, ya? komunikasi Oke. kita balut dengan kekeluargaan begitu. Mhm. Ada tidak Pak yang terjadi biasanya di penjualan Bapak? Ada komplain dari para pembeli begitu atau konsumen? Terus Bapak menghadapinya gimana? Kan Bapak tadi bilang menghadapi dengan kekeluargaan. Ada komplain begitu? Iya, Apa? ada. Ada pengalaman mungkin bisa diceritakan Pak Munawar? Kalau komplain terlalu ini enggak terlalu. Enggak terlalu, tapi Iya.
cuman ada barang rusak, Iya. kita ganti, kita retur. Oh begitu. Iya, semua Ada yang rusak Pak? Contohnya rusaknya Biasa- bagaimana nih? pengiriman packingan kan biasa di ekspedisi numpuk, rusak, kita ganti. Oh begitu. Iya. Dan mereka sangat antusias ya dengan Iya, cara kita itu ya ganti. Pak ya? Karena tanggung jawab kita ganti semua berapa yang rusak, kita ganti sebetulnya. Ganti semua Ganti, begitu ya. iya. Oh oke, alhamdulillah. Jadi tidak merasa rugi begitu Jadi ya Pak. ada ya? after sales-nya. Wow, Oke. Baik, kita baru di segmen 1 nih. Nanti kita ke segmen berikutnya lagi nih, ada pertanyaan beberapa yang masih untuk Ibu Siti dan juga Pak Munawar. Sesaat lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Rin, bisa minta tolong nggak? Minta tolong apaan dulu nih? Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang? Duh gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin. Rin, bisa ketemuan nggak? Wah maaf Dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk. Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar? Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih? Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya utang, sikap kamu jauh berubah. Hutang semudah meminjam. Tapi jangan sampai memutus tali pertemanan. Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka dan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Pastinya ini ada. Tapi saya mau tahu dulu ini sebelum kita ke pertanyaan, di mana sekarang letak alamatnya Ibu Siti dan Pak Munawar menjual produknya, dan apakah produk-produk ini juga dijual di toko atau hanya stay di toko atau di rumah Bapak dan Ibu? Silakan. Kalau sekarang penjualan dominan di media sosial. Oh, media sosial. Iya. Oh, jadi tidak ada stok barang yang tersedia di rumah. Sisa ini yang saya bawa. Oh, kenapa hanya itu? Karena stok tidak ada, karena tiap hari produksi. Dan itu laku setiap hari berapa sekarang peningkatannya Pak Munawar? Sudah Yang berapa bungkus? Berapa kilo lah? Yang jelasnya beda dari yang tahun 2020 dari yang sekarang. Begitu. Iya. Kira-kira berapa? Tapi Kalau alhamdulillah masih jalan. Kira-kira tebakannya berapa Bu Siti atau Pak Munawar? Per harinya atau per Kalau minggunya? sekarang kita yang produksi coklat Dubai. Yang Begitu. lebih dominan. Iya. Lebih dominan itu yang laku. Iya. Terus dia berapa gram itu Pak Munawar? Ini 10 gram. 10 gram. 10 gram. Ada Iya. memang di bungkusannya. Bungkus share it. Dia kayak gula, kayak permen. Ini kayak. Permen begitu. Iya. Oke. Ini Boleh. versi kecilnya. Itu versi kecilnya. Oke, baiklah. Nah, yang coklat itu apa itu Pak? Yang satunya? Yang ini kurma coklat. Yang itu kurma coklat. Ya. Rubah kemasan. Begitu rubah. Oh, jadi ini isinya apa Pak di dalam? Pistachio. Pistachio, kacang Pistachio. pistachio. Oh, begitu. Oh, jadi setiap produk yang dimunculkan ini umpama bungkusannya warna hijau. Itu pistachio. Ada lagi warna yang lain ya, Bu? Satu warna Satu saja. kemasan saja. Satu kemasan dan satu warna ini. Iya. Oke, baiklah. Terus yang Bapak pegang itu Ini ya. kurma coklat Wildan. Oh, Wildan. Ini boleh tahu satu kemasan begini berapa harganya, Bu Siti, Pak Munawar? Ini Iya, 45. Ini Iya, 45. Isi 8 piece. 45.000. Iya. Yang ada yang versi besar yang 250 gram 80. Lupa disimpan untuk sampel. Kemarin itu sempat dibawa ke mitra.
Tapi lupa ambil sampel satu saja untuk sini. Nggak apa-apa Ji, yang penting ini yang kecil dan ada yang juga untuk kemasan yang besar. ya. Oke. Dan ini berapa, harus disimpan di kulkas atau di tempat biasa saja? Boleh. Terus produksinya ini berapa lama bertahan Ibu? Ada di sini 2026 atau berapa jangka waktu lah sejak diproduksi kira-kira? Berapa lama Bu Siti, Pak Munawar? Itu sampai untuk expire-nya 1 tahun. 1 tahun expirednya, oke. Dan kalau taruh kulkas lebih enak ya? Iya, lebih enak. Lebih enak ya. Dan lebih Lebih keras gurih, iya. gigitnya. Nah, lumer coklatnya. Lumer coklat. Iya. Oh, Iya. boleh tahu ini coklat memang harus dipilih ya khusus. Iya. Tidak boleh sembarang coklat. Iya. Kita pakai coklat milk. Oh, coklat susu. milk. Oh, tidak boleh pakai coklat-coklat biasa ya, Iya. gitu ya. Dan itu coklat batang ya? Iya. Oke, coklat batang. Aduh, coklat mahal ya. Sekarang itu yang merek-merek yang biasa dikemas saya sudah 16-17 ribu. Dulu kita masih bisa mendapat 13 hingga 14 ribu ya. Sekarang dah. Oke, baiklah. Nah, kita tadi belum dijawab rahasia di balik iklan berbayar. Adakah iklan berbayar yang Ibu Siti dan Pak Munawar lakukan di media sosial? Ada ya. Oke, ada. Oke, silakan. Kalau di Facebook itu sebenarnya Facebook Ads kami sebenarnya nyerah kalau di situ karena Iya, kan ada yang pro juga. Iya, traffic lumayan sih masuk, tapi nilai closingnya enggak banyak. Ya karena begitu. mungkin orang-orang baru yang masuk dan memang nanti akan kembali lagi ke toko orange karena dia kan mempertimbangkan ada rekening bersama dan lebih aman pembelian di situ. Karena kan rawan penipuan kalau kita iklan bersponsor lewat saja itu mereka masih ragu untuk Iya betul. Iya, tingkat kepercayaannya. Saya juga begitu. Akan ragu. Iya, saya ragu sekali kalau membeli barang yang hanya iklannya lewat-lewat. Iya. Karena biasa kan bodong begitu, Iya. penjualan bodong ya begitu ya banyak. Oke, jadi ada pakai juga ya, pakai. Dan itu langganan begitu. Kalau begituan Bu Siti. Sempat kami pakai seperti itu, tapi sebenarnya kalau umpama followers di bawah 10.000 itu TikTok itu sebenarnya memberi kita peluang untuk untuk ini pakai penonton yang berbayar itu memang lumayan banyak penonton kalau di TikTok. Tapi pada saat kita sudah terbiasa beriklan, maka pada saat tidak beriklan itu mereka akan menurunkan ini traffic yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi kembali ke ini. Jadi kami memutuskan untuk pakai yang apalagi tadi Normal saja, Normal tidak saja. berbayar ya. Oke. Tapi pernah pakai iklan Iya, Pak, berbayar. Iya. Mahal. Iya, kalau ada budget ya bagus, tapi kalau mama untuk sekelas UMKM ya sebenarnya lebih bagus untuk pakai ini saja. Ya normal Iya. saja, yang biasa yang saja. tanpa berbayar saja saya sebenarnya. oke. Yang penting menarik. Iya, yang penting menarik konten-kontennya. Insya Allah itu trafficnya akan lebih naik karena sebenarnya kita jualan juga itu yang dari kan ini beda untuk cake-nya kan itu selain Oh ada cake juga. iya ada dijual. cake. Oke. Ya, ini kan lebih ke offline. Dia tidak melayani untuk penjualan untuk di luar Sulawesi karena ya karena rawan. Ini kan tidak bisa tahan lama. Terus dia tidak bisa di packing 3 Pakai. sampai 4 hari. Iya. Jadi memang langsung datang ke store. Iya, seperti Jadi itu sedia selalu. Atau Iya, ada begini. setiap hari. Pemesanan melalui WhatsApp juga biasa ada Bu Iya. Siti, Iya. Pak Munawar. Terus kalau kita pesan cake-nya itu berapa hari jeda untuk, Mama saya mau bikin acara besok. Nah saya harus pesan berapa hari sebelumnya untuk pemesanan cake ya? Kalau versi banyaknya sih sebaiknya 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Cuma ini kan tiap hari produksinya. Oh tiap hari produksinya. Dan dijualnya di mana itu? Di ada, rumah? Atau ada reseller Ada lainnya? memang kayak kedai begitu. Oh ada kedai yang Iya, dititip. iya. Oh begitu. Satu packaging begitu berapa Pak Munawar Bu Siti jual? Ini mulai dari 10 ribuan. Oh iya. Dan itu kurma? Bukan, ini keju. keju biasa. Pakai ketan dan memang rata-rata kami bahan-bahan yang kami gunakan itu bahan dasar tradisional.
ya dari pisang, Ada dari rasa, ketan, oke. dan lumayan peminatnya juga. Ada rasa apa saja Bu Siti? Ini keju, cuma pada saat ini masih ini keju Keju saja. dulu. Iya. Oke. Baiklah. Nah, penggunaan Meta IDS atau iklan berbayar di Facebook dan Instagram. Tadi kita sempat bilang ya. Jadi salah satu kunci sukses. Nah, apa yang membuat Wildan Food dan Kekri ini memutuskan untuk berinvestasi di iklan berbayar? Pasti kan ada alasannya ya. Iya. Ya, Bu Siti silakan. Iya kan, sebenarnya kalau dari store-store online itu, offline itu untuk kurma-kurma seperti ini dengan coklat Dubai-nya itu kami punya mitra di beberapa wilayah untuk toko ini umroh dan haji. Oh, ada. Iya, ada. Oke, siapa yang mengantar biasanya? Yang bawa ke sana? Ada juga Ibu biasa Siti? kurir, Oh, bisa gitu. juga kami langsung supaya bisa berinteraksi langsung sama orangnya. Siapa tahu ada kendala-kendala apa Iya. gitu, mungkin ada yang cair atau gimana ya. Dan akan beda juga itu loyalitas mitra pada saat kita hanya lewat online dengan bertemu langsung. Saya rasakan memang kayak ada chemistry-nya karena ada mitra kami yang dari 2020 sampai sekarang itu masih bertahan. Karena kami beda, kalau ada pendekatan chemistry atau sosial ke orang-orangnya itu akan beda jatuhnya dibanding online. Daripada berbayar gitu ya. Baik. Nah, untuk pendengar kita mungkin yang belum familiar dengan produk ini, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Bagaimana cara kerja dari Meta IDS dan apa manfaat terbesarnya bagi bisnis kuliner? Ini sebenarnya kalau berbayar itu kami pernah serahkan ke orang memang ada agensi yang memang ya luas lah anunya, tapi untuk saya sebenarnya kalau saya sarankan ke UMKM itu lebih ke organik. Ya lebih ke organik Normal sih. saja. Ya lebih ke organik karena jatuhnya kan sekarang zaman AI. Iya, itu yang saya bilang. AI-nya itu orang pasti lebih suka yang alami dibanding yang memang semua serba digital. Oh, begitu. Tapi Iya. kan kalau dibilang bahwa bisnis kuliner ini juga berkembang dengan digitalisasi. Iya. Nah, manfaatnya sebenarnya apa sih, Bu Siti? Apa karena hanya kalau yang orang yang jarang komunikasi ya pastinya lebih suka di online. Iya. Nggak usah face to face Ketemu begitu. langsung. Ya. Iya, Gimana itu, Bu? Ya Siti? jadi tidak bisa dinafikan sih sebenarnya untuk Manfaatnya ya. jangkauannya itu akan lebih luas kalau kita menggunakan FB Ads seperti itu. Jadi yang tinggal siapkan saja budgetnya. Iya. Tapi kan sekarang juga itu kalau mau jangkauan luas itu sekarang sudah ada FB Pro. Iya, FB Pro itu nih tadi kita Iya. bilang ya. Iya, jadi kalau umpama traffic itu bisa lancar kalau umpama kita saling bisa menaikkan jangkauan dengan konten-konten yang menarik. Iya. Gitu ya, Bu. Oke, baik. Kita masih ada lagi tips mungkin yang bisa Ibu Siti bagikan. Bagaimana Wildan Food dan Kekri ini menentukan target pasar saat membuat iklan. Iya. Apakah ada tips untuk menargetkan audiens yang tepat agar iklan ini lebih efektif? Iya, jadi kalau target pasar kita akan kalau kan dalam bisnis itu nggak boleh target pasarnya apa, siapa. Umurnya berapa Iya. gitu atau ekonominya Jadi kalau ada bisnis yang mengatakan semua orang, itu salah sebenarnya sih, belum tepat. Jadi tidak semua orang, karena tidak semua orang suka coklat, tidak semua umur boleh makan coklat. Iya, jadi kita targetkan orang-orang atau remaja sampai umur 45 itu, 45, iya, dan wilayahnya juga. Kalau untuk kekeri yang memang tidak bisa dikirim keluar, maka kami targetkan yang sekitar Makassar dan Goa saja. Iya. Gitu ya. Jadi Oke. supaya lebih maksimal, kan tidak lucu kalau kita punya store online di Goa, Limbung, sementara targetnya terlalu jauh ke Balikpapan misalnya. Rusak ya kuenya Iya. nanti ya, Bu ya. Dan seharusnya yang kena
iklan itu kan orang-orang yang sekitar situ saja, yang domisili seperti itu, jadi lebih maksimal pendanaan dari iklan bersponsornya. Iya. Oke. Nah, Bu Siti, kita akan jedah dulu dan Pak Munawar, kita akan kembali sesaat lagi selepas yang berikut ini. Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh? Kita itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama dengan owner dari Wildan Food dan Kekri, sahabat budaya. Mari kita akan bahas lagi lebih jauh apa saja produk yang ada yang dijual oleh Wildan Food and Kekri saat ini. Silakan mungkin Bu Siti atau Pak Munawar yang menjelaskan nih produk apa saja selain coklat ini, terus sama kue bolu itu, dan apa yang dibawa lagi itu Pak Wildan? Sama ya? Banana Keripik, chips. banana Keripik. chip. Oke, silakan mungkin dijelaskan. Iya. Iya. Selain itu ya, Iya. ada tadi coklat. Sesuai dengan judul. Judulnya kurma coklat. Jadi sebenarnya dari awal itu adalah olahan kurma. Tapi berjalannya waktu ternyata kayaknya yang kita nggak boleh hanya eksis di bulan Ramadan ini. Kan biasanya kan orang konsumsi cuma di Ramadan. Iya. Ini ya. Jadi di tahun 2021 kalau nggak salah itu kami ini kayak bikin inovasi yang baru dari kue kering. Jadi memutuskan untuk jangan sampai, karena kan begini, karyawan itu kasihan juga. Berapa Karena, karyawan Bu sekarang? 6 orang. 6, oke. Ya. Kasihan kalau pada saat setelah Ramadan itu sudah berhenti kerja. Jadi kita berpikir bagaimana supaya tetap ada produksi di luar Ramadan. Ada luar memang juga yang ya? yang apalagi yang suka nonton yang nyantai, drakor dan sebagainya. Jadi mereka sambil menonton itu sambil ngemil atau disajikan untuk tamu. Ya tetap ada pemesannya. Jadi kita bikin kue kering, terus ada Keripik. ya ini suka sekali ini anak-anak muda. Apa itu, Cemilan ini banana chips, pisang yang dibikin keripik, lalu dibalur dengan coklat. Jadi memang enggak jauh-jauh dari coklat. Jadi enggak, ya tetap harus ada coklatnya. Oke. Iya. Terus itu berapa gram Bu dan harganya berapa? Ini ada yang 400 gram, ada yang 200 gram. Nah, itu yang kita bawa berapa gram? Ini 400 gram. Harganya berapa Bu? Ini besar ini harga 35. Oh, 35.000. Oke, baiklah, lumayan lah. Oke. Baiklah, bicara mengenai bisnis yang digeluti untuk Pak Munawar dan Ibu Siti. Bagaimana Wildan Food dan Kekri ini menentukan kapan harus berinovasi dan menambah varian produk? Apa yang menjadi pertimbangan utama? Tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi ada lagi mungkin yang ditambahkan? Ya, boleh. Iya, Pak Munawar lagi. Dari tadi Ibu Siti terus yang mendominasi. Ya. Sebenarnya kalau umpama menciptakan produk yang baru itu biasanya ide dari saya. Tapi yang eksekusi? Tapi ini harus tunggu ACC dari beliau Ya, juga. itu dia. Tapi yang bagian produksi dia lebih tahu. Oke. Jadi kalau mama ada yang bertanya tentang produksi,
Ya, saya Pak serahkan. Munawar, silakan Pak Munawar. Oh ya, beliau dari tadi dengar Ibu ini menjelaskan. Silakan Pak Munawar. Ya, boleh. Bagaimana varian produk ini ya berinovasi lah mungkin ya. Apa yang menjadi pertimbangan utamanya kita berinovasi? Pertimbangan utamanya kita lihat perkembangan minat pasar di luar. Kita berinovasi dari situ. Kita pelajari apa minatnya, apa yang lagi trending sekarang di TikTok, apa yang jadi tren. Makanya kita berinovasi terus. Berinovasi terus Iya. ya. Oke. Dan kayaknya coklat itu tidak akan termakan usia begitu. Iya. Mau dari Semua yang kecil, mau dari kecil, Iya. muda, yang setengah muda ya ada ya. Semua kalangan Sampai yang tua suka Iya. ya. Iya. Oke. Baiklah. Sebagai penutup, apa pesan atau tips terpenting yang ingin disampaikan kepada para penonton kita yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kuliner mereka di era digital? Mungkin silakan Pak Munawar. Intinya konsisten saja, itu saja. Konsisten dan terus berinovasi. Begitu Tidak ya. berhenti. Tidak berhenti. Oke, itu saja ya. Iya. Bu Siti ada yang tambahkan? Biasanya kan kalau umpama kendala-kendala yang didapatkan dari UMKM itu kendala modal. Ya. Tapi jangan berhenti karena modal, ya. Saya kalau umpama produk-produk seperti ini, gimana tips kami untuk bisa membesar tapi tanpa modal bantuan, ya, masya Allah, alhamdulillah, itu kami buka PO. Nah, jadi orang pemesannya itu yang duluan masuk, lalu kami kelola. Jadi pada saat sudah ready, baru kami salurkan. Jadi jangan berhenti karena alasan modal. Seperti itu. Baiklah. Ada banyak cara. Terima kasih atas inspirasi dan ilmu yang berharga ini yang dibagikan kepada penonton kita siang hari ini. Sampai jumpa mungkin di episode berikutnya. Sukses untuk usahanya, Bu Siti dan Pak Munawar. Semoga inovasi terus ada. Dan semoga lancar lah. Semakin banyak omset lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang